mungkin bisa atau di dokter bisa cerita nggak, ada pasien-pasien yang mungkin yang parah yang pernah dokter tangani terkait gusi berdarah ini, Dok? Ya, salah satunya baru-baru ini saya, mau share sedikit ya, eee, pasien perempuan, Mhm, umur 70 tahun itu datang ke saya dengan keluhan, gusinya berdarah ya, mhm, eee, kemudian, ketika kita gali ya mhm, ternyata beliau, sudah pernah melakukan pemasangan ring jantung ya, ada, oke, terkait penyakit hipertensi juga mhm, ya. Nah, beliau mengeluhkan gusinya itu, eee, berdarah itu sampai mengganggu aktivitas fisik, mhm mhm, bahkan aktivitas fisik yang ringan seperti berdoa, sholat ya, itu beliau sangat, kesulitan kesulitan ya, karena kan harus ini ya, bergerak ya? Mhm, iya. Nah, eee, ketika pasien datang ya keadaan umumnya baik-baik saja ya, ketika kita periksa, oh ya pasien ini mengalami, gingivitis ya, mhm, gingivitis, periodontitis. Ya, kita melakukan, perawatan rutin yaitu pembersihan karang gigi ya, yang kita kenal dengan istilah medisnya itu scaling root planning ya, ya, secara scaling root planning, berkala. Nah sudah, setelah itu, eee, keluhan yang dirasakan oleh pasien sebelum menerima treatment scaling root planning itu hilang, mmm, ya oke oke. gitu. Jadi Jadi kita anjurkan, "Bu, ini, untuk ke depannya harus rutin? rutin kontrol Oke secara berkala." oke. Jadi, tadi udah singgung juga berarti ya, terapinya langsung ya, terapinya memang Iya, scaling root planning ya? ya. Apakah memang untuk gusi berdarah ini hanya scaling saja untuk solusinya apa ada yang lain, Dok? Ya, sebenarnya, kita bisa melakukan perawatan sendiri di rumah. Mhm, Kan kita yang merasakan, kita mhm, adalah orang pertama yang tahu gusi kita berdarah, mhm, ya kan? Karena kita juga sikat gigi, kita makan, kita bicara ya, mhm, kita juga bercermin mungkin tiap hari. Bisa dilakukan perawatan secara mandiri di rumah dengan cara menyikat gigi, tentunya caranya harus proper, mhm. waktunya juga tepat ya. Oke, Kemudian, melakukan flossing ya, sekarang oke, banyak sekali kampanye dental flossing. ya, Mau flossing yang bagus caranya seperti apa mhm, gitu. Dan satu lagi, jangan lupa kita mengganti sikat gigi kita. Ya, oke, sikat gigi harus diganti secara berkala ya, mhm, maksimal 2 bulan harus ganti. Dan, selama waktu pemakaian sikat gigi juga harus kita cuci loh. Kita rendam dalam cairan H2O2 ya, mhm. yang ramah di rongga mulut atau kalau kita mau, praktis kita rendam dalam larutan obat kumur gitu. Jadi jangan jangan dibiarkan begitu saja sikat Oke, giginya. kita bahas sikat gigi nih, Dok, ya. Berarti Iya, sikat gigi itu tadi untuk pertama masalah dibersihkan ya, mhm, tadi direndam dalam larutan H2O2 atau iya, obat kumur. Kalau air iya, panas? air panas, ya nggak terlalu membantu ya karena kan Heeh, itu tidak kita perlu heeh, chemical-nya ya. chemical-nya untuk membunuh Oh, kumannya, jadi untuk yang mhm. rendam Kalau air panas kan kalau air mendidih baru mati kan 100 mhm, derajat, air panas saja Kak, sekiranya tidak kurang ya. kurang maksimal ya, Iya, tapi, lebih baik direndam di cairan obat kumur atau mhm, H2O2 ya. mhm, Oke, itu tadi pembersihannya. mhm, Sikat gigi Dok, sikat gigi itu, eee, ada beberapa tipe ya. mhm, Nah, ini kan kadang kita beli nih di salah satu mart ya, mhm, ya, itu kan, ada pilihan soft ya kan, mhm, ada hard atau mhm, medium. iya, Itu kan sering tertulis biasanya Dok. iya, Mungkin bisa disarankan juga itu, apa sih bedanya 3 macam itu Dok? iya, iya. Jadi, eee, apa namanya, saya seringkali, mendapatkan kesan ya dari pasien saya tuh kalau nggak sikat gigi keras-keras, rasanya tuh kayak nggak sikatan gitu kan, Betul, iya kan? kalau perlu disodok-sodok ya Dok ya. Iya, udah dicungkil-cungkil Cungkil-cungkil, sedemikian nah rupa. itu Ya, itu sebenarnya cara yang salah ya, salah ya? Oke. salah. Jadi, eee, kalau saya boleh menyarankan, sikat gigi tuh cari saja yang ujungnya lembut. Ujungnya lembut. Iya, Apakah soft tadi maksudnya? soft, Soft ya? Jadi iya, yang kriteria yang tulisannya soft ya? iya, yang Oke, lembut-lembut saja yang ya. lembut-lembut aja. Yang kita buang ini kan bakteri yang sebenarnya, yang rentan nempelnya di gigi ya. Mhm, Kalau kita kumur aja tuh bisa hilang bisa hilang sebenarnya, aja ya? iya. Oke. Kalau kita menyikat gigi kita dengan sikat gigi yang hard, yang Mhm, keras, itu kita malah menyobek gusinya, menyobek gusi,
nanti bakteri yang nempel di gigi, sisa-sisanya bisa masuk ke dalam pembuluh darah kecil, kan malah lebih bahaya, Oke, gitu jadi kalau malah. terjadi luka malah bakteri yang harusnya keluar, Iya kan malah bisa masuk bisa ke masuk pembuluh duluan gitu darah, sebelum kita gitu. kumur ya. Kan menimbulkan masalah baru, gitu. Oke, tadi udah dapat nih cara membersihkan sikat giginya dengan direndam. Ya Kedua dicuci, pemilihannya kemudian direndam. pemilihannya dengan cara, pilih sebaiknya soft ya, sebaiknya Iya. soft. Kemudian cara menggosok gigi, Dok. Ya, cara menggosok gigi itu sebenarnya bukan hanya giginya saja yang digosok. Nah, bukan Iya, yang hanya putihnya ya. iya, Mmm, bukan hanya tulang yang terlihat ya, gigi yang betul, terlihat, tetapi juga gusinya. gusinya perlu, oke. Gusi kita tuh harus disikat, tapi dengan pelan-pelan ya, Pelan-pelan, apa namanya, gerakannya itu gerakan tumbuhnya gigi. Kalau oke. untuk yang rahang atas dari atas ke Dari atas bawah ke kita bawah, pijat sedikit, kemudian yang di rahang bawah dari bawah bawah ke ke atas atas. gitu. Itu merangsang innate respon imun kita. Ya, jadi sebenarnya di dalam rongga mulut kita ini kita punya mekanisme sendiri Mhm, untuk, mempertahankan, apa namanya, kondisi rongga mulut kita itu tetap sehat sebenarnya. oke. Ya. Jadi penggosok giginya itu, searah pertumbuhan gigi ya, Dok? Pertumbuhan gigi itu kalau atas kan Gusinya, gusi ya, pertumbuhan iya gusi ya? Jadi iya, kalau yang atas ke arah bawah, untuk iya sikatnya ke arah iya, bawah, jangan kalau yang bawah ke berlawanan, arah atas. betul. Kalau yang di tengah-tengah gini, Dok, artinya kan ada gigi yang bagian tengah ya, Heeh. kalau yang gigi yang, samping ini kita ke atas, samping bawah ya, Dok, ya? Oh enggak, jadi, rahang Gimana? atas dan rahang bawah ya. Mhm, Kalau rahang atas itu kan pertumbuhan giginya kan ke bawah, ke bawah kan, heeh, gusinya kan juga ke bawah, ngikut giginya kan. heeh. Nah itu kita harus ikuti pertumbuhannya, mau dia di belakang, mau dia di tengah, Enggak, terus kalau sama yang di dalam, dari rongga mulut yang sama dalam, sama sama, ya? iya Berarti ke sini ya? iya Nah, sama yang gigi yang ini, yang sama, servikal atau yang di tengah-tengah ya bahasa ininya, yang di leher gusinya, jadi kalau kita pas mangap ya, apa heeh, itu mangap ya? membuka mulut Buka lebar, mulut, ya iya aduh, mangap ini nganga ya jadinya. Itu kan kita biasanya gini ya, Dok, ya. Nah, iya, itu apakah oh benar ya, seperti itu atau ada teknik lain? iya salah ya, Salah ya? jangan menggosok gigi dengan, Maju mundur? horizontal, Horizontal, oke, ya maju mundur ya oke, mungkin kalau orang bilang, begini ya, heeh, jangan, oke. Jadi tadi mhm. gerakannya seperti itu yang benar? Iya, itu yang sederhana. Mhm, Sebenarnya ada teknik lain, ada dengan cara memutar ya, mhm, terus menekan dengan lembut, itu mhm, mungkin terlalu teoritis ya, mhm, terlalu sulit untuk diterapkan. Yang oke, penting, yang pasti, sikatlah kita merasakan sendiri ya, mhm, seluk-beluk gigi gerigi kita, rongga mulut itu kita merasakan mhm. sendiri. Dirasakan, dihayati, ya makanya Mhm. sikat gigi nggak bisa cepet-cepet. Santai, Dok, ya? Iya. Sambil nyetel musik gitu ya? Betul, sikat gigi itu suatu rutinitas ya, sama seperti kita mandi, membersihkan wajah ya, Oke, oke. gitu. Ini yang bikin nanti wanita makin lama keluar dari kamar mandi, Dok, Yang penting kan hasilnya, hasilnya. Ini yang salah satu tanda kenapa wanita lama keluar dari kamar mandi ya. betul, Laki-laki juga harus melakukan. Laki-laki iya tadi gosok giginya set 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 set, selesai. iya 1 menit nggak ada. iya. Kita bisa, membayangkan ya, apabila setiap orang melakukan, apa namanya, menjaga kebersihan rongga mulutnya Mhm, semaksimal mungkin, itu kita benar-benar bisa menekan tidak hanya, prevalensi penyakit, eee, periodontal, rongga mhm. mulut ya, tapi juga yang lain. Oke. Iya, salah satu contohnya penyakit diabetes itu ternyata ya, Mhm, menurut penelitian terbaru, hubungannya dua arah, mhm, antara kelainan periodontal, mhm, periodontitis, mhm. gingivitis dengan status metabolik seseorang, Mmm, ya, oke. gitu. Jadi ini yang Bapak Ibu yang menderita diabetes gitu ya, Iya, gosok gigi ini salah satu cara untuk menekan juga ya? memperbaiki status metabolik meskipun tidak signifikan ya, tentunya Mhm, terapi insulin tetap terapi utama diabetes ya, mhm. mungkin nanti di, spesialis penyakit dalam kan lebih bisa menjelaskan ya, Ya, ini salah satu ya, salah satunya. salah satu Tetapi teknik juga ya. iya, tetapi mengeliminasi gingivitis, periodontitis pada seseorang yang menderita penyakit diabetes mellitus tipe 2 itu sangat membantu sekali menjaga atau bahkan, memperbaiki status metaboliknya, Oh, tuh. Ya, gitu. jadi itu penting juga ya. Iya, Ini, apa nama, kondisi di rongga mulut itu bisa mempengaruhi metabolisme ya, status status metabolik. metabolisme dari Ya, penderita artinya diabetes tipe 2, artinya raport glukosa seseorang, itu mhm, sebenarnya bisa diturunkan. bisa diturunkan. Nah, tuh. Oke, kita ini masih bahas sikat gigi dulu nih, Dok, nih. Ini kayaknya Betul, menarik sekali nih kita bahas. iya. Nah, tadi
Karena kan salah satunya nih, faktor pemicu juga mungkin ya, salah Iya, satunya. Terus mhm, tadi udah masalah tekniknya, Dok. mhm. Kemudian masalah waktunya itu sehari berapa kali sih, Dok? Iya, Yang bener ya, Dok, yang bener berapa kali sih? iya, yang betul itu minimal 2 kali sehari, Di setelah makan dan sebelum tidur. setelah makan pagi Ya, atau setelah makan pagi oke, dan sebelum dan sebelum tidur. oke, Orang-orang kan kebanyakan kebalik, heeh. bangun tidur, terus mandi, langsung gosok gigi, Gosok gigi, kemudian betul langsung sarapan, terus betul berangkat kerja, berangkat betul, sekolah. Selama bekerja, selama sekolah berjam-jam sampai siang, sampai sore kan keadaan rongga mulut kita masih kotor kotor kan? ya karena Iya, masuk beberapa itu. iya, Kalau yang sebelum tidur kayaknya udah banyak melakukan ya, tapi iya, yang pagi ini yang salah ya justru ya. Lagunya iya, aja udah salah banyak tadi ya. yang Perlu dirubah nih ya. Jadi, gosok gigi yang pagi itu sebaiknya malah justru setelah sarapan pagi setelah ya. sarapan pagi Sehingga ya, bisa menjaga kondisi mulut kurang maksimal betul. paling enggak sampai sore atau malam ya. Bahkan ada loh beberapa, pasien saya yang sudah menerapkan karena mereka kerjanya sampai malam-malam ya, itu mereka bawa bekal pasta dan Oh sikat gigi ke iya, kantor. itu Jadi bisa pada itu saat istirahat sekarang jam makan siang, sudah memungkinkan itu ya, bawa boleh-boleh sendiri. aja nggak masalah. Heeh, Iya. jadi ya Iya minimal 2 Dok ya minimal minimal, 3 2. kali boleh Mhm. 3 kali boleh ya termasuk siang itu Boleh, tadi ya. iya. Oke, itu cara, waktunya paling enggak seperti itu untuk menjaga Mhm. supaya kondisi mulut kita, selalu baik ya, selalu bagus Iya, untuk kita menghindari mengendalikan flora normal rongga betul, mulut kan. oke itu Mhm. salah satu teknik juga lah ya Dok ya untuk Iya. mengurangi. Oke kita lanjut lagi, eee, apa ada? Belum ya? Mhm. Eee, tadi yang terapinya sudah Dok ya, kalau di rumah Mhm. juga sudah. Kemudian apakah penyakit gusi berdarah ini bisa diobati? Ya, kalau gusi berdarahnya disebabkan oleh bakteri, bakteri saja, artinya dia tidak terkait dengan kelainan sistemik, bisa diobati, bisa kembali normal ya. Hmm, Akan tetapi apabila dia terkait dengan kelainan sistemiknya, misalnya leukemia tadi, atau hipertensi, atau diabetes, gangguan hormonal, maka yang etiologi utamanya kan berarti bukan melulu bakteri ya. ya, Bakteri adalah, apa namanya, koasisten aja, jadi mhm, hanya untuk memperberat saja. Tapi lakon utamanya itu kan kelainan sistemiknya. Nah, kelainan sistemiknya yang harus kita beresin dulu, treatment, ya di-treatment iya. dulu, oke, Tentunya dibarengi dengan itu, karena perawatan itu kan seharusnya komprehensif, mhm ya. Perawatan pasien diabetes, mhm penyakit degeneratif lainnya itu komprehensif. Ibu hamil itu sebenarnya diwajibkan untuk screening kesehatan rongga mulut, mhm sebelum hamil juga, ya, karena itu sangat mempengaruhi nanti berat badan bayi, lahir, mhm. dan sebagainya. Baiknya ini dimasukkan di tata cara pranikah juga Dok, berarti ya? Iya, Ya kalau biar masuk kan pranikah banyak nih syaratnya iya sekarang. betul, kalau Catin kan Nah, ada ini, ada imunisasinya betul kan, betul ini. screening rongga mulut Screening juga rongga mulut wajib. wajib ya, supaya Iya, nanti waktu harusnya hamil wajib. pun aman. Betul, karena sering kali terjadi ketika perempuan, hamil trimester kedua, Mhm, ketiga, yang namanya gingivitis itu sering ditemui. oke oke, Tidak bisa kita treatment dengan berbeda ya treatment-nya antara orang hamil dengan orang yang tidak tidak hamil. hamil, Ya, karena banyak kita banyak hal yang harus diperhatikan. betul, banyak rambu-rambunya. Mhm mhm, Iya. iya. Baik, sahabat AHA, ini makin menarik ya makin siang ini. Dan saya mengingatkan kembali lagi bagi sahabat AHA yang ingin berpartisipasi atau mungkin ingin menanyakan tentang gusi berdarah atau tentang tadi ya kita bahas tentang, cara menggosok gigi juga salah satu, terapi juga ya untuk supaya lebih baik tidak terkena gusi berdarah. Nah, saat ini kita ada yang bertanya via Instagram ya dari astakulo.sub ya. Dokter, sekarang kan banyak yang menjual sikat gigi berbahan dasar bambu. Oke, Mhm. apakah berpengaruh pada kesehatan gigi? Ini berbahan dasar bambu, maksudnya bambunya pegangannya atau seratnya ini? Iya. Kurang jelas ini ya. Tapi nggak apa-apa, kita Iya, mungkin dokter bisa jawab. iya, 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 saya baru tahu ya kalau ada Iya, yang bahan dasar bambu ya. mhm, Ya betul tadi pertanyaannya Pak Rizal, apakah gagangnya yang bambu atau seratnya seratnya, yang bambu ya. gitu ya. Sebenarnya saya tidak tahu, proses, ini sebenarnya di luar sedikit keluar dari ranah ranah periodontal disease ya. Proses kita menjual suatu barang itu kan
harusnya kan sudah melalui uji, Uji coba ya? banyak tahapannya Ya. yang dilalui ya.